merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Prestasi belajar siswa di tingkat sekolah menengah atas atau SMA tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti minat dan motivasi belajar, tetapi juga oleh faktor eksternal, salah satunya adalah pola asuh orang tua. Sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak, keluarga memegang peran penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan belajar siswa. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami secara mendalam bagaimana persepsi siswa terhadap pola asuh orang tua dan dampaknya terhadap prestasi belajar mereka di SMA Negeri 3 Mataram. Ada 6 metode. Yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif. Yang kedua, populasi dan sampel atau target penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa yang aktif bersekolah di SMA Negeri 3 Mataram pada tahun ajaran 2024 sampai 2025. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, melaporkan data ataupun tema. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi reduksi data. Maksudnya, data yang dikumpulkan melalui wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian ada penyajian data. Data yang telah direduksi tadi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Dan peneliti menyajikan data melalui kutipan langsung dari informan, mencatat observasi, dan melakukan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan dan hubungan antar tema, dan verifikasi ini dilakukan secara berulang dengan triangulasi dan member check untuk memastikan temuan penelitian tadi. Yang kelima adalah keberadaan peneliti dan keabsahan data. Peneliti melakukan penelitian langsung dan berperan langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Kemudian untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi, yaitu perbandingan data antara siswa dan guru. Kemudian ada triangulasi teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta member check untuk menginformasi hasil temuan kepada informan. Yang terakhir adalah lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di SMAN 3 Mataram pada bulan Mei 2025 dan bertepatan dengan kegiatan-kegiatan belajar mengajar aktif sehingga memudahkan dan memperoleh data yang relevan. Teori modal sosial Pierre Bourdieu menjelaskan bagaimana pola asuh orang tua mempengaruhi hasil belajar siswa SMA. Kualitas hubungan sosial dan sumber daya keluarga yang tercermin dalam pola asuh sangat menentukan keberhasilan belajar. Orang tua yang aktif memberikan dukungan, nasihat, dan partisipasi dalam penjadwalan belajar serta pengambilan keputusan secara tidak langsung memberikan modal sosial yang dapat meningkatkan kinerja akademis anak. Modal sosial yang kuat dalam keluarga meliputi dukungan, komunikasi yang baik, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan pengakuan atas pencapaian menjadi dasar penting bagi siswa untuk menghadapi ketantangan belajar dan meraih kesuksesan.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan beberapa siswa yang ada di SMA Negeri 3 Mataram, didapatkan bahwa pola asuh orang tua sangat berpengaruh atau memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 3 Mataram tersebut. Sebagaimana yang telah kami ketahui bahwasannya terdapat 3 jenis pola asuh, di antaranya ada pola asuh demokratis, kedua ada pola asuh otoriter, dan ketiga ada pola asuh permisif. Yang pertama, pola asuh demokratis adalah pola asuh yang dimana orang tua memberikan akses atau pilihan kepada seorang anak untuk memilih ekstrakurikuler atau mengatur jadwal mereka tanpa melepas kewajiban mereka untuk mengatur anak-anaknya. Jadi orang tua tetap memberikan arahan tanpa adanya pengekangan dalam mengarahkan anak mereka. Selain itu, anak diapresiasi, anak diberikan komunikasi dua arah. Orang tua sangat mengapresiasi apa yang anak-anak lakukan. Sebagaimana hasil wawancara yang telah kami lakukan, informan yang bernama Firial Rashid dan juga Olive mendapatkan pola asuh demokratis, di mana mereka sangat didukung oleh orang tua mereka. Mereka mendapatkan komunikasi dua arah, mereka didengarkan oleh orang tua mereka. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh kepada prestasi belajar mereka di sekolah. Mereka menjadi semangat, mereka bertanggung jawab akan jadwal-jadwal yang telah mereka atur, dan tentunya hal ini sangat-sangat berpengaruh kepada prestasi mereka di sekolah. Yang kedua ada pola asuh otoriter, yang dimana pola asuh otoriter adalah pola asuh pengekangan, dimana orang tua mengatur secara complicated dari semua jadwal anak. Mereka tidak membuka komunikasi secara dua arah dengan anak, di mana anak hanya diberikan arahan dari orang tua, sedangkan anak tidak bisa mengeksplor diri mereka. Sebagaimana informan yang telah kami wawancara dengan inisial bernama R, di mana informan kami mendapatkan pola asuh seperti ini, yang dimana orang tua bahkan sampai memberikan sebuah kekerasan fisik ketika seorang anak tidak mengikuti atau bahkan tidak mendapatkan prestasi baik di sekolahnya. Ini adalah impact dari pola asuh otoriter ini, yang dimana memang di satu sisi anak-anak akan berprestasi, tapi di satu sisi mereka akan memperlihatkan adanya kesenjangan atau ketidakbaikan di dalam kesehatan mental mereka. Kemudian yang ketiga ada pola asuh permisif, yang dimana pola asuh permisif ini adalah pola asuh yang dimana serba membebaskan. Anak-anak tidak diberikan atau tidak diatur jadwal mereka, baik ekstrakurikuler maupun akademik mereka, jadi mereka serba dibebaskan tanpa aturan oleh orang tua mereka. Jadi adapun informan yang telah kami wawancara, dari semua informan yang telah kami wawancara, tidak ada satupun informan yang berada di pola asuh yang seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya informan yang telah kami wawancara ada beberapa yang mendapatkan pola asuh demokratis dan ada yang mendapatkan pola asuh otoriter. Dan ini mengindikasikan bahwasannya pola asuh sangat-sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar seorang anak di sekolah. Mungkin itu saja.